Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah kajian duha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi yang mubarak penuh berkah insyaallah. Dan mari kita syukuri setiap pagi kita dengan kebaikan-kebaikan amal. Hakikatnya tanda syukur adalah tasrifu ni'mah ala murati mu'tiha. Bagaimana memaksimalkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi masing-masing tentu punya kelebihan yang Allah berikan pasti ya. Di samping juga ada kelemahan-kelemahan kita. Maka orang yang cerdas memanfaatkan kelebihannya untuk mencari keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini apa? Temanya belum di-share. Oh, sudah. Apa Ibu? Agar hidup senantiasa berkah. Apa itu berkah? Apa? Barokah. Pernah makan di warung makan barokah? Apa barokah apa? Bertambahnya kebaikan. Ada lagi al-barokatu dari kata barokah ya burukan barokatan. Barokah ya buruku ya. Artinya berkah itu bisa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada lagi berkah dalam banyak hal ya. Kalau kita makan doanya apa? Allahumma barik lana. Artinya apa? Ya Allah berkahi untuk kami ya. Fima razaqtana, terhadap dalam setiap rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ini bahkan ketika kita dulu nikah didoakan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sudah lupa ya, udah lama nikahnya. Apa artinya? Semoga keberkahan untukmu dan semoga keberkahan atasmu selalu. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam keberkahan pula. Ini berkah ya. Bahkan sering kalau kita ada dalam grup media sosial ya, selalu ada yang ngomong barakallahu fikum. Artinya apa? Jangan-jangan didoakan nggak pernah jawab karena nggak paham artinya. Ya, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahimu. Apa jawabannya? Sama-sama. Jawabannya wa fikum barakallah gitu ya, dan semoga Allah berkahi pula ya. Ini bab tentang barokah. Jadi barokah ini definisinya pertama tadi ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ada juga yang mengatakan ziyadatul manafi. Jadi keberkahan itu bertambahnya manfaat. Ya, manfaat. Ya. Berarti ketika bicara masalah misal ya, ada yang mungkin Masya Allah punya kenangan motor perjuangan ya, zaman sejak sebelum nikah ya, dari mungkin dia masih bekerja merintis usaha, kemudian Allah berkahi rizkinya naik ya, kemudian dia bisa gandeng orang, karyawan, kemudian mempekerjakan banyak orang. Oh, sekarang jadi orang kaya raya barangkali. Nah, ada yang ngomong ini motor berkah gitu ya. Tadi berkah itu membawa banyak
manfaat untuk orang lain. Nah, itu juga bisa ya. Ada juga barokah itu bimakna an-nama'u wa ziyadatu. Apa? Nama itu bahasa Arab, basa Jawane mana? Apa? Nama an-nama'u ya berkembang. Nah, mana itu berkembang biak ya. Ini bahasa hewan mungkin ya, mana kan, manusia melahirkan ini ya. Ini kan nama an-nama ya berkembang. Wa ziyadah, apa ziyadah? Bertambah terus. Nah, itu sudah merangkum ya definisi berkah. Jadi hidup berkah itu berarti hidup yang selalu mendatangkan manfaat. Maka kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi mari kita hidup ini harus penuh berkah, penuh karya. Hidup sekali wajib punya karya. Karya kita apa? Nah, nanti kelebihan kita apa dimaksimalkan pastinya ya. Berarti kalau bicara berkah itu bukan soal kualitas, bukan soal kuantitas, tapi juga kualitas ya. Maka ada yang mengatakan ya infak wi luweh apik akeh ikhlas timbang sithik ora ikhlas itu. Ini berarti kualitas ketemu kualitas nih. Ini kuantitas tidak berjumpa dengan kualitas kan, wis sithik ora ikhlas kan. Pastinya lebih baik banyak dan ikhlas itu ya. Jadi bab tentang keberkahan itu bicaranya tentang kualitas selain kuantitas pastinya kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkah itu dalam hal apa saja berkah? Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pakai kitab Nuzhatul Muttaqin ya, Syarah Riyadhus Shalihin ya. Kitab yang masyhur insyaallah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hari pertanggungjawaban, yaumul hisab. Jadi kita ini hidup sebagaimana Sayyidina Ali katakan, al-yauma amalun wala hisabun. Hari ini di dunia ini kita sedang memperbanyak amal karena kesempatan menanam sebanyak-banyaknya kebaikan nih. Wala hisabun, kita tidak akan dihisab oleh Allah hari ini. Artinya nggak dihisab itu nggak akan dimintai pertanggungjawaban amal kita, juga nggak akan dibalas langsung oleh Allah di dunia. Salahnya juga nggak akan dihisab dan nggak akan diadab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghad, besok setelah hari kebangkitan, hisabun, yang ada kita tinggal menunggu timbangan amal kita, hisabnya kita. Wala amalun, tidak ada kesempatan untuk beramal kembali. Maka orang yang cerdas adalah, kata Rasulullah, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu masih hidup tapi sudah mikir, apa yang saya siapkan untuk kematian saya. Sudah kepikiran kita usianya berapa kira-kira nanti? Ya. Kita tidak pernah tahu soal usia kematian, tapi soal karya apa, nah, itu yang harus disiapkan oleh kita. Karena soal maut, ajal, rezeki sudah Allah tetapkan. Ikhtiar manusia adalah dengan kecerdasannya, kesolehannya, kita siapkan segalanya tadi. Kembali ke tadi. Maka orang yang cerdas tadi kata Nabi adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir. Nah, dan amal itu ada dua amal. Ya, nanti ada amal yang sifatnya dia kembali kepada dirinya, berarti fardi. Ya, fardi itu kalau sudah kita meninggal ya sudah, amalnya putus, tinggal menunggu hisab. Pahalanya sesuai dengan apa yang dilakukan ketika masih hidup. Kalau ada hari ini orang berkata kalau bisnis itu ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja bayaran, kerja apa? Hah? Ikhlas ya. Kerja ikhlas ya. Kerja keras ya. Kerja keras berarti dia menggunakan apa? Tenaga. Berarti setiap tenaga yang dikeluarkan, semakin dia banyak mengeluarkan tenaga, semakin banyak
uangnya. Nah, dia ngelombor mungkin dengan fisiknya. Ada yang namanya kerja cerdas. Berarti kerja menggunakan apa? Ya, ya. Pikiran. Berarti ini mana? Yang diinvestasikan adalah kecerdasannya, otaknya yang diasah ya. Dan ini ketika bicara kerja cerdas, ada ilustrasi begini dulu ya. Ada nama yang pasaran siapa? Ya, Budi ya. Pak Budi maaf ya. Kalau ada Pak Budi ya. Budi sama Anton, nah gitu ya. Ini satu bekerja keras, satu bekerja cerdas. Nah, ini satu hari di sebuah tempat, ya, di sebuah daerah itu sulit air. Ya, untuk mengambil air harus melakukan perjalanan dulu, ya, mengambil bisa dengan timba atau bisa dengan mesin, ya. Maka si Budi ini fisiknya kuat sekali, maka dia mengambil sebanyak-banyaknya dan melahirkan rupiah yang banyak sekali. Karena semakin dia bekerja keras, semakin banyak rupiah yang didapat. Sementara si Anton ini, ya, dia dengan telaten, ya, berpikir membuat saluran. Ya, maka dia menyiapkan sebuah alat sederhana, ya, mulai memilih bambu-bambu, ya, ini dibelah jadi dua untuk jadi apa nanti? Talang air. Nah, kemudian itu lama sekali. Dia ketika bekerja tidak menghabiskan waktunya, dia tetap bekerja. Pagi sampai siang dia mengambil air dengan fisiknya, nimbo, ditaruh di jeligen, disurung, ya, sampai siang. Kemudian paruh waktunya dia gunakan untuk menebang bambu. Nah, kemudian dibelah, dibuang ros apa ya? Apa? Ya, jeda antara, tahu ya, ros ya. Nah, rosnya itu kan ada penghalangnya. Kemudian dibuang. Nah, jadilah satu bambu itu kemudian dibelah dua, jadi kayak pipa begini. Ya, itu untuk hari-harinya dia penghasilannya nggak sebanyak Budi, karena Budi full dari pagi sampai sore ngangsu, dibawa ke pasar dijual. Sementara si Anton itu hanya paruh waktu, separuh pada duhur sampai sorenya dia gunakan untuk menebang pohon itu. Nah, dan itu untuk jangka pendek lebih kaya siapa? Ya? Lebih kaya Budi, karena dia semakin bekerja keras semakin banyak pundi-pundi rupiah. Anton dicibir itu, ya, kamu gimana sih kok nggak semangat, nggak memanfaatkan kesempatan tenagamu. Dia berpikir, ya, dengan jangka panjang itu. Akhirnya setelah berbulan-bulan nyambunglah, ya, dari tempat yang tinggi itu kemudian dialirkan sampai ke kampung itu. Tinggal berpikir satu, bagaimana untuk mengambil airnya. Nah, dia menggunakan kincir itu ya. Ya, kemudian mengalirlah air, terambil tanpa mesin kan. Nah, kemudian masuk ke aliran itu. Ya. Berikutnya tentu makin tua tenaga makin melemah. Si Budi tadinya bisa, ya, 200 jerigen, karena usia bertambah tinggal berapa? 100 jerigen. Lama-lama tinggal 50. Sementara Anton sudah tidak perlu lagi menimba. Dia tinggal apa? Duduk manis menunggu apa? Hasil kerja cerdasnya. Nah, ilustrasi sederhana itu sudah bisa ditangkap ya, bahwa yang satu bekerja dengan akal, yang satu bekerja dengan, ya, okol. Untuk jangka pendek mungkin okol bisa mengalahkan akal, tapi jangka panjang yang bisa menangkap peluang dialah yang akan menjadi pemenang. Itu urusan dunia. Ya. Pasti manusia akan terbagi menjadi dua, yang kerja keras dengan kerja cerdas. Adapun bicara tentang akhirat, ada amal dua, fardi sama mutaaddi. Nah, amal fardi apa? Amal-amal yang dilakukan kita ketika masih hidup. Tentu kewajiban-kewajiban termasuk sholat, ini amal fardi. Ya. Baca Al-Quran, ya. Satu huruf berapa pahalanya? 10. Kemudian kalau alif lam mim dihitung 30. Alif 10, lam 10, mim 10, 30. Ini soal amal fardi. Begitu yang baca Quran meninggal dunia, amalnya sudah nggak bisa bertambah, pahalanya utuh ditambah oleh Allah.
itu kerja keras. Semakin banyak Al-Quran yang dibaca, semakin banyak pahala yang didapat. Begitu selesai, tidak bisa membaca lagi, berhenti, mendapatkan tambahan pahala. Adapun muta'addi adalah amal yang kebaikannya tidak berhenti setelah meninggalnya yang bersangkutan. Nah, contohnya ada 3 dalam hadis itu ya. Idza mata ibnu Adam, kalau manusia meninggal maka terputuslah ya pahalanya enggak nambah lagi. Illa min salasatin, kecuali yang sudah menyiapkan 3. Apa saja? Illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ini yang diinginkan oleh semua orang. Maka Nabi itu mengingatkan, manfaatkan 5 kebaikan ini sebelum diambil oleh hawa, akan datang 5 keburukan. Apa itu? Muda sebelum tua. Ini bapak usia berapa ini? Kepala 3? 4? 5? Oh, ibu-ibu kepala berapa ini? 3? 2? Malah 2 ya. Ya. Ada hadis Nabi itu, pahala yang besar itu salah satunya adalah membahagiakan orang lain. Apa? Jenengan ketemu orang dianggap Masya Allah masih muda sekali ya, itu lebih seneng atau seneng banget? Saya pernah gelo menyesal sampai sekarang nggak tak ulangi itu ya. Saya pernah ketemu sales yang kebetulan kenal di jalan, kan namanya sales ya, karena dulu jualan. Kemudian mendampingi istrinya, ya, mendampingi istrinya. Saya menyesal sekali ya. Memang istrinya lebih tua. Kemudian saya mengatakan, nganter ibu ya mas gitu, ya. Itu tak eleng-eleng, enggak, saya berjanji tidak akan membuat orang sakit hati lagi. Saya meskipun beliau enggak ngomong mesti gitu ya. Enggak, ini istri saya gitu. Astagfirullah, saya menyesal sekali ya. Itu menyakitkan enggak itu? Menyakitkan loh itu. Ya. Ada loh mbak-mbak itu kalau ketemu ditundang, ini berapa? Anu bu, ini 5.000. Wah itu jengkel mesti. Aku urung nikah ya, kok mbak undang bu gitu kan? Kalau mau menjawab itu ya. Jadi membahagiakan orang itu berpahala. Nanti ada di sini ini. Ya. Apa kemudian tadi amal yang kedua muta'addi tadi ya, selain sedekah tadi ya, shadaqatun jariyah, ada ilmun yuntafa'u bih, amal waladun sholihun yad'ulahu. Ada berikutnya yang enggak disadari kata Rasulullah ini, yang membuat orang lain bahagia itu adalah sururun tudkhiluhu 'alan nas. Membahagiakan orang lain baik dengan ucapan tadi. Jadi ayo biasakan ya, ketemu orang meskipun mungkin usianya 50, kita anggap saya kira masih 30 Pak gitu. Wah, seneng enggak itu? Seneng ya Pak? Ya, Masya Allah ini cucunya toh Bu. Saya kira putranya masih muda sekali jenengan. Itu mesti berbunga-bunga lah kepalanya meledak ya. Ya, coba nek anaknya, loh putranya toh Bu. Saya kira cucunya, wong jenengan sudah sepuh, waduh gitu ya. Itu menyakitkan kan itu ya. Jadi dari yang sederhana itu membahagiakan orang, itu ternyata amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nih. Kembali ke tema tadi ya. Jadi yang pertama fardi itu berhenti dengan kita meninggal dunia. Ini memang amal-amal ada yang wajib harus dilakukan. Tapi yang cerdas itu nanti juga menyiapkan muta'addi. Muta'addi itu amal yang manfaatnya dirasakan orang lain. Ya. Salah satunya tadi itu shadaqatun jariyah. Nah, ini berarti bicara tentang keberkahan itu, hidup itu berkahnya adalah kita mengukur saya itu hidup manfaat apa enggak untuk orang. Maka itu termasuk keberkahan hidup kita. Saya itu ada gunanya enggak di kampung saya? Ya. Saya itu ada gunanya enggak di komunitas saya? Atau maaf, ada pepatah ya, gimana kalau bahasa Arab itu di pondok itu begini ya, wujuduhu keadamihi ya. Nek basa Jawane apa Pak Kaji? Pupuk bawang atau apa ya? Ya. Tidak datang enggak ada yang nyari,
datang tidak ada yang legewo. Gitu ya. Ya, tapi kalau orang punya pengaruh, orang punya kebaikan itu ditanyakan, kok nggak datang kemana ya saudara kita ini? Nah, kenapa? Karena dia punya kebaikan yang dirasakan orang lain itu masih mending. Level paling buruk adalah ketika kedatangannya tidak diinginkan orang lain. Alhamdulillah kayak ora teko. Wah itu. Jadi buruk sekali kalau manusia itu kehadirannya tidak dikehendaki oleh orang lain. Ya. Baik, itu mutaaddi itu adalah nanti disiapkan. Karena kita sudah meninggal dunia, pahala terus bertambah. Siapkan 3 hal investasi tadi. Yang pertama sodaqotun jariyah. Ibu-ibu, dulu ada pertanyaan kepada Rasulullah. Ini istrinya Abu Sufyan, namanya siapa? Ayo tebak-tebakan sirah Nabi. Istrinya Abu Sufyan ini sudah masuk daftar penjahat perang, harus dibunuh harusnya itu. Namanya Hindun, wanita yang sangat jahat. Dia pernah mengoyak jantungnya siapa? Hamzah, paman Nabi, dikoyak perutnya, diambil jantungnya, dikeremus karena dia dendam. Hamzah ini yang membunuh ayahnya Hindun dalam perang Badar. Itu dendam di perang Uhud. Hindun itu provokator ulung. Perang Uhud itu menang karena juga peran Hindun yang memprovokatori para orang-orang musyrik gitu ya. Sampai nanti ketika Fathul Mekkah, Hindun itu akhir banget masuk Islamnya. Ya, sampai dia saking menentangnya Rasulullah itu enggak mau kesempatan diambil untuk tunduk dulu. Sampai akhirnya ketika enggak ada perlawanan sama sekali, enggak ada celah untuk menang, akhirnya masuk Islam. Dia malu menutup pakai cadar. Ada pertanyaan dari Hindun ketika itu. Ya Rasulullah, bagaimana, karena kan dibaiat sama Nabi, baiat nisa itu, saya baiat kalian untuk satu, tidak menyekutukan Allah, tidak mencaci maki, tidak mencuri. Nah, tiba-tiba Hindun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya mengambil harta suami saya? Rasul tuh masih kenal suaranya. Kamu Hindun ya? Ya, Hindun malu banget itu. Karena dia penjahat perang, tapi begitu masuk Islam, Nabi mendoakan, barakallahu fiki, semoga Allah berkahi engkau. Ya. Jadi keberkahan hidup itu ternyata ada kalanya menutup keburukan dengan kebaikan, jadi keberkahan hidupnya. Lah Hindun bertanya, bagaimana kalau saya mengambil harta suami saya ya Rasulullah? Ya. Kenapa? Ternyata Abu Sufyan itu pelit, Pak. Sugih tapi pelit. Ya, hati-hati bapak-bapak ini kalau sugih pelit. Ya. Rasulullah kemudian ditanya, boleh kamu ambil sekedar untuk standar kebutuhanmu. Maaf, misalnya hari ini harga beras berapa Bu paling murah? 16.000. Kok suami jenengan cuma nyangoni 10.000 gitu ya. Berarti boleh diambil ya, kekurangannya dari tak jenengan tahu kan kebiasaan suami naruh di mana? Di bawah bantal atau di selempitan apa gitu ya. Nih, kalau pas nyuci jangan lupa 4 sisi dirogoh ya. Depan 2, belakang 2 itu. Siapa tahu nemu harta karun gitu ya. Jadi suami pelit boleh, kata Rasulullah, boleh kamu ambil sekedar kepantasan urufnya. Jadi tadi kalau belanja normalnya sekarang dengan 4 anggota keluarga misalnya habisnya 50.000 untuk sayurnya, kok cuma dikasih 25, berarti boleh ngambil punya suami tanpa izin yang 25.000. Itu jawaban dari Rasulullah ya kepada Hindun gitu. Nah, kemudian didoakan semoga Allah berkahi untukmu, berkahi hartamu, berkahi keluargamu. Ini Abu Sufyan dan Hindun. Nah, akhirnya nanti menutup kejahatannya dengan kebaikan. Kembali ke tema, tadi disampaikan bahwa muta'addi itu dengan harta. Nah, berarti keberkahan yang pertama itu dibahas juga keberkahan harta. Harta yang barokah itu harta yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya, harta ini bukan soal kerja keras saja, bukan soal kerja cerdas saja, ini lebih banyak anugerah sebenarnya, Pak. Juga kadang tidak berkaitan dengan kesolehan secara langsung.
Karena kalau bicara kesolehan, banyak sahabat Nabi yang soleh-soleh itu. Ada 83 kepala keluarga nggak punya rumah, soleh semua. Tinggalnya di masjid. Namanya Ahlus Sufah. Ini yang Nabi selalu mikirkan Ahlus Sufah. Sampai putrinya satu hari, putrinya namanya Fatimah, datang ke Rasulullah. Ali cerita dulu, wahai Fatimah, aku makin hari makin sakit punggungku karena setiap hari harus ngambil air. Jenengan tahu pekerjaan Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau khalifah yang 3 ini juragan semua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini kerjanya apa? Ngambil air dari sumur, kemudian taruh di jeligen, dikelilingkan di pasar. Ya. Nah, itu Khalifah Ali, menantu Nabi SAW, sampai akhirnya merasakan makin sakit punggungnya. Fatimah juga ngomong, aku juga mas tiap hari harus membuat adonan numbuk gandum, tangannya sampai kapalan itu. Kita tahu kan Rasulullah habis pulang dari perang Tabuk, gonimonya banyak banget. Ayo nanti ke rumah Rasulullah minta 1 pembantu untuk kita. Ya. Datanglah Fatimah ke sana. Sampai sana Fatimah malu, nggak jadi ngomong pulang. Ya. Kemudian Rasulullah tahu ini mesti penting sampai putrinya ke rumahnya. Akhirnya Rasulullah pada Isya itu datang ke rumah itu, kemudian menanyakan, ada apa tadi ke rumah? Ya, wahai Fatimah, Ali yang bicara, wahai Rasulullah, bukankah jenengan kali ini perang Tabuk bawa banyak ghanimah? Iya. Bukankah banyak budak yang dibawa? Iya. Ya, kami minta 1 Rasulullah untuk meringankan beban rumah kami. Kami nggak punya pembantu, pekerjaan banyak. Nah, sampai kapalan tangannya tadi ya. Ya. Kata Rasulullah, tidak. Saya tidak akan memberikan untukmu semua budak yang saya punya, mau saya jual untuk menutupi kebutuhan Ahlus Sufah. Mereka yang tinggal di masjid yang jumlahnya 83 orang. Ini orang-orang soleh tapi tidak diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah bekerja, sudah ikhtiar, tapi belum mencukupi. Ini juga dalil bahwa harta itu tidak identik dengan kesolehan. Ya. Harusnya kalau identik dengan kesolehan, nggak ada orang Islam yang miskin. Ya. Berarti harta identik dengan apa? Dengan titipan dari Allah. Maka ini yang harus diyakini, karena harta ini titipan dari Allah, jangan merasa duweni. Nah, kalau sudah saatnya kita diminta, jawabannya kan sudah jelas, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, harta yang berkah itu adalah harta yang dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Peruntukan program-program kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang berkah. Kemudian berkah yang kedua, berkah dalam hal umur. Ya, umur berkah itu memang betul. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyunas khairun, manusia manakah yang paling bagus? Ya. Siapa yang paling bagus? Mantola umruhu, barang siapa yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Nah, ini berarti manusia yang paling baik itu kalau mau lihat deret ukur, berarti usianya paling panjang, amalnya paling baik. Nah, ini berarti manusia yang barokah. Ya. Tapi juga ada manusia yang buruk. Siapa ya Rasulullah? Mantola umruhu, yang umurnya panjang tetapi buruk amalannya. Nah, ini berarti tua-tua keladi. Makin tua makin ndadi apa nih? Ya. Ndadi buruknya kan. Nah, ini berarti dari sini kesimpulannya, berkah itu memang iya kalau diberi anugerah panjang umur. Nah, Bapak Ibu, panjang umur ini bisa diupayakan atau cukup pasrah? Panjang umur. Ayo. Pak, panjang umur bisa diikhtiari enggak? Bisa? Panjang umur? Ada hadis begini, man ahabba, siapa yang ingin, suka,
Ya. Ayun sya'allahu fi ayub satallahu fi rizkihi. Siapa yang suka diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, apa perintahnya? Falyasil rahimah, hendaklah memperbanyak silaturahim. Jadi silaturahim itu memperpanjang apa? Umur. Nah, saya pernah baca di bukunya Imam Al-Quswaini, apa maksudnya panjang umur? Memang ada kalanya memang benar-benar dipanjangkan umurnya. Ini hanya Allah yang tahu. Allah itu mengatakan takdirnya hanya disampaikan kepada malaikatnya. Misalnya begini, orang ini akan aku beri umur 80 tahun kalau dia rajin silaturahim. Tapi kalau enggak rajin silaturahim, aku hanya beri 60 tahun. Kita memang enggak pernah tahu apakah termasuk yang disabdakan itu, difirmankan Allah itu, tapi Nabi menyampaikan, Allah menyampaikan kepada malaikatnya. Nah, berarti benar-benar nanti panjang umur secara angka, harusnya 60 jadi 80. Itu makna pertama. Jadi benar-benar dipanjangkan oleh Allah. Allah akan lihat nih, akhirnya orang ini rajin silaturahim atau tidak. Yang kedua, makna panjang umur itu adalah keberkahan. Memang umurnya enggak panjang, tapi berkahnya luar biasa. Contoh pengarang kitab ini, Riyadhus Shalihin. Siapa yang mengarang? Imam Nawawi. Pernah mendengar nama Imam Nawawi? Baru mendengar? Imam Nawawi ini pengarang kitab Riyadhus Shalihin, umurnya 43 tahun meninggal dunia. Itu termasuk tua atau muda? Muda. Tapi karyanya luar biasa. Tidak ada masjid mungkin barangkali yang tidak pernah mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Artinya apa? Umur yang berkah itu manfaatnya, bukan soal panjangnya saja. Nah, maka kalau tadi menggabungkan dua-duanya, panjang dan bermanfaat, nah itu berarti keberkahan umur yang sebenarnya. Nah, ini berarti panjang umur itu salah satunya dengan silaturahim, ya. Silaturahim itu jelas mendatangkan rezeki. Ini baru datang aja sudah dikasih apa? Hah? Minum kan? Belum nanti relasi, ya, belum lagi nanti ya termasuk banyak hal, ya. Tapi hati-hati, biasanya kalau silaturahim yang formal, ibu, bapak, pertama saya pagi ini silaturahim ke tempat jenengan, yang kedua mau ngerepoti. Ini alamat ya Pak. Ya, kalau jenengan ada kelonggaran anggaran, saya mohon bisa dibantu. Wah lah ini ya, tanda-tanda ya. Ini silaturahim membawa apa ini? Baik. Jadi silaturahim itu fakta, dan Nabi SAW menyampaikan bahwa itu akan memperpanjang umur, keberkahan itu. Jadi kita perbanyak silaturahim karena itu akan mendatangkan panjang umur dan keberkahan harta kita. Nah, jadi bagaimana meraih panjang umur tadi? Ya, dengan menjalin silaturahim. Kemudian panjang berkah yang ketiga tadi dalam harta kita, ya. Maka dulu ketika Rasulullah melihat Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq bahwa harta banyak banget, kemudian didoakan Nabi, barakallahu fikum wa ahlikum wa amwalikum, semoga Allah berkahi kamu, berkahi keluargamu, berkahi hartamu. Wah, itu berkah itu berarti juga soal keluarga. Nah, ini keberkahan yang ketiga adalah keberkahan pasangan. Jadi pasangan itu anugerah. Pasangan itu bahkan termasuk cerminan, karena Allah menyampaikan at-thayyibuna lit-thayyibat. Lelaki yang baik-baik itu sudah Allah siapkan untuknya jodoh wanita yang baik. Ibu, bapak merasa nggak pasangan kita hari ini cerminan kita? Atau ada yang keblondrok? Aku ketok ya wis solehah, bojoku kok ora patek ya tadi itu, ya itu. Ya. Atau bapak-bapak sudah rumongso mungkin, ya. Saya itu ya orangnya rapi, resian, bojoku kemroan gitu ya. Mungkin maaf ya. Enggak, jodoh itu cerminan diri. Sering kalinya begitu. Ada pengecualian, ada. Dunia selalu ada pengecualian. Ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ada enggak yang jatuhnya sampai jauh? Ada. Yang digondol apa itu? Lawa, ya. Ada 100 pohon ada 100 buah mangga satu pohon.
Kalau akhirnya kemudian sudah masak nggak sempat dipanen, jatuh di bawahnya, itu kebanyakan. Ada nggak yang jatuh sampai 100 meter? Ada. Itu yang di bawah apa? Lawa. Kira-kira lawa itu muat berapa nek bawah? Ya? Ya siji, masa mondong 10, enggak mungkin itu ya. Artinya dari bapak-bapak yang baik ini ada yang kurang beruntung diuji oleh Allah, pasangannya enggak baik. Itu jumlahnya 1 dibandingkan 100 tadi itu. Atau ada ibu-ibu yang Masya Allah, ini contoh Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, kanata tahta adaini, kanata tahta abdaini min ibadina solihaini. Wanita itu beruntung harusnya, suaminya soleh, nabi pilihan Allah, tapi malah berkhianat. Ini kan contoh. Nah, bahkan nanti ada keluarga yang gagal mendidik. Salah satunya juga keluarga Nabi Nuh. Ini yang sering jadi alasan. Wong Nabi Nuh saja gagal, nabi pilihan Allah, apalagi saya. Nah, ini jadi alasan terbaik untuk meratapi kesalahan seseorang ya, dengan cari teman Nabi Nuh namanya. Ini maaf ya. Jadi ternyata barakallahu fikum, semoga keberkahan untukmu, untuk keluargamu. Jadi pasangan kita itu bisa menjadi pasangan yang mubarakan, penuh berkah. Maka doanya tadi apa? Pasangan Ten Anyar, barakallahu laka wa barakah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu, wa baraka alaika, dan berkah senantiasa turun kepadamu. Jadi hari-harinya penuh keberkahan. Jadi menikah itu memang betul akan mendatangkan sakinah. Apa sakinah? Ya, kan banyak yang update status sakinah bersamamu. Apa artinya itu? Ya, tenang ya. Sakinah itu tenang ya, tenang wis payu kok ya. sudah ada yang mempersuntingan, tenang ya. Kemudian mawaddah, apa mawaddah? Mawaddah, waddah, cinta yang mendalam. Ya, pokoknya sudah menikah itu yang tercantik siapa, Pak? Istri kita. Ibu-ibu yang terganteng siapa? Suami. Ya harus suaminya itu ya. Ini kalaupun ada membanding-bandingkan itu akan menyakitkan sekali ya, menyakitkan. Memang dulu ada kisah ini, tapi ini untuk diambil ibrohnya, bukan untuk ditiru ya. Jadi memang ada dulu lelaki sangat kaya tapi tidak good looking ya, good rekening ya. Good rekening, tidak good looking ya, kaya tapi tidak ganteng ya. Istrinya beruntung harusnya ini, tapi ini soleh luar biasa ini. Istrinya mohon maaf, dia dijodohkan kan, ndak punya pilihan. Memang boleh kan gadis itu dijodohkan itu ya. Dan satu hari dalam sebuah peristiwa dia melihat sahabat tuh rombongan ya, qadarullah bertemu dengan ibu ini ya. Kemudian ibu ini melihat ada suaminya di tengah rombongan itu ya, Masya Allah, dia subhanallah ya, dia melihat suaminya itu paling elek, maaf ya itu ya, wes rambut jaji gitu ya. Nek dinilai itu 5 ke bawah mungkin ya itu. Sampai akhirnya dia mohon maaf, dia hari-harinya sudah begitu, melihat suami itu rasanya pengen apa? Pengen muntah lah gitu mungkin ya, saking jeleknya itu ya. Akhirnya dia datang ke Rasulullah karena ketakutannya. Ya Rasulullah, bolehkah saya cerai dari Qais gitu? Kenapa gitu? Apakah dia nggak baik akhlaknya? Enggak, dia baik sekali. Justru saya takut menjadi istri yang tidak bersyukur. Kenapa? Saya belum bisa menerima kekurangan fisiknya gitu. Ya. Ibu sanggup mengembalikan maharnya? Sanggup ya Rasulullah. Masih ingat kan maharnya apa? Masih, ternyata maharnya bukan seperangkat alat sholat ya, bukan mukena sama sajadah, kan murah itu, bisa dikembalikan. Maharnya kebun kurma, isinya ratusan pohon kurma itu, masih harus dikembalikan. Qais dipanggil. Ini untuk kebaikan kalian itu, wahai Qais, lepaskan istrimu, wahai perempuan, kembalikan maharnya.
Ya kemudian lepas Pak, karena masing-masing untuk kebaikan akhirnya menikah dapat yang sekufu. Ya, jadi sekufu itu memang Nabi nyebutnya 4 kan, li jamaliha, karena apanya? Wajahnya, ya good looking dapat good looking ya. Meskipun ada film judulnya Si Cantik dan Si Buruk Rupa gitu. Itu ada sinetronnya ya. Nah ini yang satu si cantik berarti harus bersabar terus, si buruk rupa harus bersyukur. Nah, sabar dan syukur ini akan menghantarkan ke surga dua-duanya. Loh ini ada kisahnya tabiin ini. Masya Allah ya. Wah itu maaf ulama besar loh Pak, itu kondang ulama besar itu. Wah itu dilokke terus Syekh jenengan kok ya betah ngono. Wis bojo rayu galake ra karuan gitu. Justru ini yang mendatangkan sabar untukku. Kesabaran itu menghantarkanku ke surga. Jadi sabar terus ulama itu Pak itu. Masya Allah ya. Nah ini yang perlu ditiru ya. Sabar ini ya. Menghadapi kekurangan pasangan. Yang satu bersyukur terus. Bang. Ya Alhamdulillah. Oleh ganteng, pinter, soleh, sugih gitu ya. Maaf ya. Ini soal pasangan itu kan rezeki tadi Ibu ya. Anugerah. Maka keberkahan itu ketika disyukuri. Ya, disyukuri. Kembali ke tadi doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mawaddah, apa mawaddah ini? Cinta yang mendalam itu dalam level cinta itu ada nanti ada judul buku tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah lupa judulnya. Jadi level-level cinta itu. Ada mahabbah, ini kecintaan biasa. Ada nanti mawaddah. Nek mawaddah itu dia sudah enggak mandang fisik. Ya. Yang diingat adalah kelebihan-kelebihannya. Ya. Mungkin ada yang suaminya kurang tampan tapi lembut hatinya. Memang Rasulullah kalau dimintai pendapat, beliau sampaikan apa adanya. Ada perempuan janda ya dilamar sahabat yang seneng 2 barengan itu ya, yang satu Abu Jaham, yang satu Muawiyah. Perempuan ini bingung, ini sama-sama baik, sama-sama punya kelebihan meskipun ada kekurangan. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya harus pilih yang mana gitu. Amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham dia lelaki yang tidak pernah meletakkan tangannya. Artinya apa? Ringan tangan. Tapi dia seorang yang hartawan, ya katanya banyak banget. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, lelaki yang tidak punya harta, tetapi lembut. Pilih mana Bu? Randu duit, kalem, duit oke galak. Ya pilih aja kan. Kalau mau sempurna kan nggak susah kan gitu ya. Nek karepe ya sugih kalem kan begitu ya. Ini ya pilih saja itu kan 2 pilihan itu ya, sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya pastinya itu. Jadi keberkahan pasangan itu mawaddah tadi harusnya disyukuri, kelebihannya itu kita tutup mata. Ya memang dia banyak kekurangan barangkali, tapi kita ingat kelebihannya, nanti muncul mawaddah. Nah, ujungnya adalah rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kalau kita selalu tidak bersyukur kepada pasangan, tidak akan ada mawaddah, apalagi rahmah. Keberkahan dari rumah tangga itu hilang. Doa yang tadi diucapkan di awal pernikahan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, hilang karena kita tidak bersyukur terhadap pasangan kita. Tanda bersyukur tadi menerima kekurangan masing-masing pasangan kita. Ya, memang manusia itu jangankan soal fisik ya, manusia itu apapun itu nggak ada puasnya. Kata Nabi diberi 1 lembah minta berapa? 2, diberi 2, 3. Ini lembah loh, bukan kapling loh. Kalau lembah itu sak gunung itu. Kalau kapling kan 10 kali 10. Ini dikasih lembah itu minta 2, dikasih 2 minta 3. Yang menghentikannya hanya 1 kali 2 meter itu ya. Kuburan itu maksudnya itu ya. Jadi selama itu manusia itu memang begitu ya. Maka agar berkah rumah tangganya adalah mari kita syukuri pasangan kita adalah yang terbaik untuk kita hari ini. Ya itu wajib diyakinkan untuk kita masing-masing ya. Karena manusia itu sukanya apa? Wang sinawang. Apa wang sinawang itu? Wang sinawang ya. Memang begitu manusia. Kan sering kita nonton di reel Instagram misalnya,
PNS versus wira swasta. Yang PNS ya mikir ya, wah enak ya wira swasta, saya 7:30 harus berangkat bekerja, tetangga saya masih dolanan mano ya. Jam 8 ngedusi mano nyeteti ya, santai banget hidupnya, masih kopi sama gorengan. Itu PNS mikirnya gitu. Nah, pulang kerja juga begitu. Dia udah capek, tetanggone berbalik apa? Mancing mungkin ya. Maaf ya. Lah yang wira swasta juga mikir, wah enak ya jadi PNS ya. Berangkatnya waktunya jelas, gajiannya jelas, apalagi gaji ini, apalagi guru ini sebentar lagi tanggal 1 Oktober ditambah 2 juta ya oleh Hashim siapa adiknya Prabowo. Belum dengar kabarnya? Belum? Oh, belum sampai genuk ya. Nanti dibuka ya. Itu. Jadi guru tenang ya. 2 juta nanti tambahannya tanggal 1 Oktober. Kurang berapa hari ini? Ini 28 ini. Ya, kurang 2 hari ya. Ditunggu aja ya sambil dibuka videonya kalau masih, insya Allah masih itu ya. Ya. Wira swasta yang mikir, wah enak ya jadi guru, gajinya nambah terus. Lah itu namanya uang sinawang itu ya. Jadi kita akan melahirkan jiwa-jiwa nggak qanaah kalau selalu uang sinawang itu. Maka kunci kebahagiaan itu qanaah sebenarnya. Apa qanaah itu? Ya, qanaah itu ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, baik pasangan, ya, baik harta, ya, baik ilmu, paras wajah dan lain sebagainya. Ini harus qanaah jiwa kita. Nah, tadi keberkahan dalam pasangan, maka pasangan yang berkah itu pasti akan melahirkan. Nah, berikutnya apa? Termasuk keberkahan itu adalah ahlikum. Berarti selain pasangan siapa? Anak keturunan. Ya. Jadi berkah itu Masya Allah diperpanjang oleh anak kita. Nabi Zakaria, beliau punya alasan mendasar kenapa minta anak dan serius banget itu. Ya, beliau berdoa, fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Ya Allah, ini kalau saya sampai nggak punya keturunan ya Allah, saya nggak tahu siapa nanti yang meneruskan dakwah ini. Saya meninggal nggak tahu ada nggak yang masih berdakwah di negeri ini. Maka ya Allah, fahab li min ladunka waliya, anugerahkan untuk keturunan, kelak dia yang akan meneruskan dakwah saya. Jadi ternyata anak itu sudah dipikirkan, dia harus melanjutkan estafet kesolehan orang tuanya. Jangan sampai anak-anak itu, memang anak itu nanti potensinya 4 kan. Jangan sampai hanya satu yang pertama menjadi kebanggaan. Di surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal apa mal? Harta, banun anak-anak. Zina apa zina? Bukan zina, zinatun apa? Perhiasan kehidupan dunia. Siapa yang nggak seneng mesti semua pengen sugih, nggih mboten? Ada yang dongo sebagaimana Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan, berani? Ya Allah, hidupkan aku miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Hanya Rasulullah yang berani dongo ini. Ada yang pernah doa? Kan nggak pernah kan? Nah, ini. Mesti pengennya kan sugih, almal, hartanya banyak. Ya, memang benar. Harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Itu nek hartanya sedikit. Ya, cuman hartanya banyak. Bisa nggak membeli kebahagiaan? Bisa. Ini weekend habis ini mau kemana Bu? Sudah ada programnya? Kalau nggak ada program, kenapa? Nggak punya duit hati itu toh. Coba nek duitnya oke, programnya kan ya pagi ini kemana? Mau yang sejuk Bandungan, ya punya mobil apa Innova ribuan naik ke sana. Jadi ternyata harta bisa membeli kebahagiaan nggak? Bisa itu ya. Jadi harta itu akan membeli kebahagiaan. Ada yang ngomong begini, uang bukan segala-galanya. Ya. Yang boleh ngomong uang bukan segala-galanya itu hanya orang yang sudah kaya. Ya, nah kayak kita ini belum kaya itu ya masih harus berpikir segala-galanya butuh
Uang itu ya. Faktanya kan begitu Pak. Ya. Jadi kalau kekayaan Masya Allah dititipkan itu banyak bersyukur kita. Karena tadi harta itu bukan soal kerja keras, kerja cerdas, tapi soal titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang maaf kerjanya tengah-tengok ya, klumbrak-klumbruk, sarungan, ya, duitnya wakeh ya ada. Ada yang macain necis, ya melitit, ya rambutnya sisiran rapi, bajunya necis, ya bayarannya mong di bawah UMR ya oke, sering sekali tidak sebanding dengan apa gayanya. Ya, dunia kan begitu kan, menipu kan dunia ini. Ya, nih, maaf ya, jadi bicara tentang dunia. Banun apa banun? Anak-anak. Siapa yang nggak seneng hartanya dicukupkan oleh banyak anak-anaknya, Masya Allah membanggakan, berprestasi, deret penghargaannya luar biasa. Ya, ada orang itu suka menampilkan apa namanya vitainya, kurikulum vitainya itu ditampilkan juara 1, 2, 3 banyak banget itu ya. Ya. Ini kalau berprestasi pasti kebanggaan. Tapi kata Allah wal baqiyatus sholihah. Ya. Tetapi anak-anak yang saleh, keturunan yang solehah ini lebih baik daripada yang hanya membanggakan di dunia. Karena bangga di dunia akan berhenti dengan kematian kita. Kita meninggal dunia, ada nggak bangganya dengan anak kita yang berprestasi dunianya tadi? Nggak ada, kecuali yang sukses dunia juga dibalut dengan sukses akhirat. Sibuk bisnismen anak-anak kita ini, tapi selalu, karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua saya? Ya, kata Rasulullah, istighfarul lahumma, kamu doakan keduanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang kedua, kamu bersedekah atas nama orang tuamu. Bayangkan ini kalau anak-anak kita sukses kemudian setiap saat sedekah apa? Sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Air. Karena di zaman itu air susah. Bangun sumur dimanfaatkan orang sekampung, Masya Allah, atau di pesantren bangun sumur dipakai santri untuk wudhu, sholat, baca Quran, pahalanya luar biasa. Maka sedekah untuk orang tuamu. Nah, yang kaya dan soleh inilah yang lebih baik, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 46. Anak kita yang kedua bisa jadi ujian. Apa ujian ini? Nah, orang Sunda ngomong fitnah gitu ya, nggak bisa ngomong F katanya ya. Fitnah ini sesuatu yang tidak mengenakan. Ini lagi musim apa ini? Kreak. Sampai gendut nggak Pak? Ya. Ya, ini kan sebenarnya tanggung jawab siapa? Atau kalau mau dicari penyebab utamanya yang gagal siapa kok muncul anak-anak begini? Bukan presiden. Katanya ini kegagalan revolusi mental itu ya. Salah Pak Jokowi gitu. Mesake Pak Jokowi salah ke ya. Wis kuru tambah kuru kok. Ya. Ini bukan salah siapa-siapa, kembalikan ke orang tua harusnya. Itu nomor satu. Itu kan anak-anak di bawah umur, dalam makna Indonesia. Bawah umur itu di bawah 17. Orang Islam syariatnya menetapkan dewasa bukan dengan angka, tapi dengan tanda. Anak perempuan kita usia 13 tahun sudah datang bulan, dia dewasa dalam pandangan syariah. Anak laki-laki kita 14 tahun sudah mimpi basah, dia dewasa dalam pandangan agama. Dia ketika berbuat jahat maka sudah menanggung full kejahatannya itu. Lah di Indonesia enggak. Ya pelaku sing baca usianya 16 tahun, wah ini berarti di bawah umur, tidak bisa kena hukuman, cuman dibina dikembalikan. Baleni enggak akhirnya? Baleni. Nah ini kesalahan definisi ini membawa dampak kemana-mana. Ya, kembali ke tadi, maka anak ada yang jadi ujian barangkali ya. Maka orang tua ini bangga. Kan tugas anak itu harusnya mikul dhuwur, mendem jero. Lagi orang mendem malah mendem kayak gitu. Jadi bedanya nek mendem itu menutup aib, ya nek mendem mabuk itu ya. Ini enggak mendem malah mendem terus nih. Jadi ini maaf, keberkahannya hilang dari anak kita, fitnah. Yang ketiga, yang lebih buruk lagi, aduan. Apa aduan? Musuh. Yang terakhir adalah menjadi qurrata a'yun, ya, menyejukkan mata kita. Nah, dimulai dari mana?
dari doa tadi. Nah, saya kemarin ketemu guru BK, bimbingan konseling ya. Lu cerita, nggak tahu baca di mana itu. Ada Ustadz datanya. Ya. Ternyata anak-anak yang nakal-nakal itu setelah kami panggil orang tuanya, termasuk kami telisik, Pak, dulu pas buat anak ini dongo mboten jenengan itu. Orang dongo aja boleh gubras gabrus langsung wae. Ya. Ibu juga gitu, doa nggak bunda gitu, wis kebelet dan lain sebagainya. Jadi ternyata dampak tidak doa itu jadi anak yang tidak baik, tidak berkah itu. Apa doanya? Allahumma barik lana. Itu meh mangan namanya ya. Ya Allahumma jannibna syaitan. Nah, ini doa diajarkan oleh Nabi. Jadi ternyata Nabi itu sudah berpikir jauh sekali Islam ini, bahwa keberkahan kesolehan anak itu dimulai dari pasangan yang menyejukkan mata. Pasangan itu diraih sebelum berumah tangga, maka nanti perempuan dinikahi karena 4 tadi, karena cantiknya, kayanya, keturunannya, solihahnya. Ini sudah suruh mikir, nanti ini dapat 4-4-nya, ya sudah, pasangan itu nanti akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Nah, ini keberkahan anak. Jadi keberkahannya itu kalau menyejukkan mata. Terakhir adalah barokah ilmu. Keberkahan ilmu. Tiap pagi apa doa Rasulullah yang juga kita doa tiap pagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang diamalkan. Ya. Memang faktanya kadang betul banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Berarti ilmunya enggak berkah ya. Jadi kita selain minta yang berkah, berlindung. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Dan aku berlindung ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Demikian Ibu Bapak sekalian, jadi tema kita hari ini adalah meraih hidup berkah. Ya, berkah dari banyak tadi, harta kita, pasangan kita, anak-anak kita, ilmu kita, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci keberkahan adalah satu sebenarnya, taqwa. Ya, karena ada ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna, sungguh pasti kami bukakan untuknya barokat. Apa barokat? Keberkahan demi keberkahan dari langit dan bumi. Hari ini negeri kita kehilangan berkah, karena harusnya ini negeri yang katanya negeri yang subur, makmur, baldatun thayyibatun, bahkan surganya dunia, tapi beras paling mahal se-Asia Tenggara, Indonesia ini. Ya. Harusnya negeri ini negeri maritim, konon 70% wilayahnya adalah lautan. Harusnya yang paling murah adalah ikan laut, tapi betapa mahalnya ikan laut. Yang bisa dinikmati hanya gereh ya, ikan asin. Garam impornya dari Singapura, apa nggak ngeri itu misalnya. Jadi berkahnya hilang itu karena tidak beriman dan tidak bertakwa. Kehilangan ya. Banyak hal yang harus dievaluasi untuk meraih keberkahan, dimulai dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga keberkahan senantiasa meliputi panjenengan semua. Waktu sebenarnya saya kembalikan ke moderator. ربي لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى وفق من جاءك يسعى وفق من جاءك يسعى